Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Rikson Simatupang dengan NIM C1021241098 dari kelas Agribisnis B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perkembangan konsep marketing dari marketing 1.0 hingga marketing 7.0. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana strategi pemasaran terus berubah mengikuti teknologi dan perilaku konsumen. Topik ini sangat relevan terutama di era sekarang di mana perubahan terjadi sangat cepat. Dengan memahami perkembangan ini, kita bisa melihat bagaimana cara perusahaan dapat beradaptasi dari waktu ke waktu serta bagaimana strategi yang digunakan untuk terus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pertama-tama kita akan membahas fungsi dari marketing. Marketing pada dasarnya adalah cara perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen. Namun cara tersebut terus berkembang, dari awalnya hanya fokus menjual produk, sekarang berkembang menjadi membangun pengalaman dan hubungan dengan konsumen. Hal ini terjadi karena konsumen saat ini tidak hanya mencari produk, tetapi juga mencari nilai tambah seperti kenyamanan, kepercayaan, dan pengalaman yang menyenangkan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. Pertama-tama kita akan membahas marketing 1.0. Pada marketing 1.0 berfokus pada produk. Perusahaan hanya memproduksi dan menjual sebanyak mungkin tanpa terlalu memperhatikan kebutuhan konsumen. Persaingan masih relatif rendah sehingga perusahaan lebih fokus pada produksi. Namun ketika pasar mulai berkembang dan kompetitor semakin banyak, perusahaan menyadari bahwa memahami konsumen menjadi hal yang sangat penting. Dan lanjut pada marketing 2.0 yang sudah berkembang menjadi marketing 2.0 di mana perusahaan mulai fokus pada pelanggan. Di sini mulai ada riset pasar, segmentasi, dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen. Perusahaan mulai bertanya apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen. Inilah awal munculnya strategi yang lebih terarah dan berbasis data. Tidak cukup sampai 2.0, marketing juga berkembang menjadi 3.0. Konsumen dipandang sebagai manusia yang memiliki nilai dan emosi. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi juga membawa nilai seperti kepedulian sosial dan lingkungan. Hal ini membuat brand lebih dekat dengan konsumen. Kepercayaan menjadi faktor yang sangat penting. Konsumen cenderung memilih brand yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai mereka, sehingga perusahaan mulai membangun citra yang tidak hanya kuat secara bisnis tetapi juga secara sosial. Setelah marketing 3.0 berkembang lagi menjadi marketing 4.0 ditandai dengan era digital. Disinilah mulai keluar media sosial, internet, dan platform digital lainnya. Konsumen menjadi lebih aktif dan bisa berinteraksi langsung dengan brand. Perubahan ini membuat alur komunikasi menjadi lebih cepat dan transparan. Satu ulasan dari konsumen dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menjaga reputasi dan merespon konsumen dengan cepat dan tepat. Pada marketing 5.0, menggunakan teknologi seperti AI dan Big Data. Tujuannya adalah memahami konsumen secara lebih mendalam dan memberinya pengalaman yang lebih personal. Meskipun menggunakan teknologi, fokusnya tetap pada manusia. Dengan teknologi ini, perusahaan dapat menganalisis kebiasaan konsumen seperti apa yang mereka cari dan kapan mereka membeli, sehingga strategi pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien karena tepat sasaran. Pada marketing 6.0 berfokus pada pengalaman digital yang lebih imersif seperti menggunakan virtual reality dan augmented reality. Konsumen bisa merasakan pengalaman yang lebih nyata secara digital. Pada tahap ini, batas antara dunia nyata dan digital mulai semakin tipis. Konsumen tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga bagian dari pengalaman itu sendiri. Sedangkan marketing 7.0 adalah tahap yang lebih maju, di mana teknologi cerdas dapat memprediksi kebutuhan konsumen. Pemasaran menjadi sangat personal dan terintegrasi antara dunia fisik dan digital. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan marketing akan semakin bergantung pada teknologi, namun tetap harus memperhatikan sisi manusia agar tetap relevan. Jadi dari semua teknik marketing mulai dari 1.0 sampai 7.0 dapat kita simpulkan marketing telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dimulai dari fokus pada produk, kemudian beralih ke konsumen, hingga akhirnya menggabungkan peran manusia dan teknologi secara kebersamaan seperti AI, media sosial, dan platform lainnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemasaran bukan hanya tentang menjual, tetapi tentang memahami kebutuhan, menggunakan hubungan, dan menciptakan pengalaman yang bernilai bagi konsumen. Di era sekarang, perusahaan tidak cukup hanya memiliki produk yang baik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis. Oleh karena itu, dalam marketing modern adalah keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan pemanfaatan
terhadap pemahaman terhadap manusia sehingga strategi yang diterapkan tetap relevan dan mampu bersaing di masa depan.